You guys were crazy. Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas cerita film drama romantis koplak yang diangkat dari kisah nyata yang berjudul Christmas as Usual. Karena momennya lagi Natal nih ya, Om bahas film ini aja deh. Nah, film ini mengisahkan tentang seorang cowok India yang harus menghabiskan waktu Natalnya di rumah keluarga tunangannya di Norwegia. Sialnya, dia malah ditentang oleh keluarga besar tunangannya. Berbagai macam masalah dia alami untuk meyakinkan kalau dia itu pantas untuk cewek bule ini. Mau tahu nggak keseruan film ini? Gas kuy, Om Brewok Story. Awal kisah kita diperlihatkan sebuah rumah di Norwegia yang pohon Natalnya ambruk ditubruk sama mobil. Kenapa bisa jadi kayak gini? So, kita flashback dulu 3 minggu sebelumnya yuk. Diperlihatkan suasana Natal di kota Frankfurt, Jerman. Diperkenalkan juga cewek Norwegia yang bernama Thea sedang ditelepon sama ibunya. Ibunya ingin agar Thea ini menghabiskan liburan Natalnya di Norwegia aja. Pas Thea sampai di apartemennya, dia pun kaget banget karena sudah ada dekorasi Natal di apartemennya itu. Rupanya itu adalah ulah dari si Jason, pacar si Thea. Ya, bisa dibilang kumpul kebo gitulah. Dengan menggunakan kostum Santa Claus Vrindavan, si Jason ini langsung berlutut dan melamar si Thea untuk jadi istrinya. Jason bilang, mungkin untuk standar orang barat ini terlalu cepat, tapi kalau di India orang udah kumpul kebo kayak kita ini, seharusnya kita udah punya 6 anak. Dilamar secara mendadak kayak gini, Thea jelas saja kelimpungan. Satu sisi dia tuh seneng banget, satu sisinya lagi dia kaget karena nggak menyangka. Tapi karena udah terlanjur sayang sama si Jason, Thea pun menerima lamaran itu. Pas lagi asik-asiknya tukeran iler, emaknya si Thea malah kembali nelpon. Si Thea ini lupa kalau dia tuh harus merayakan Natal di kampungnya. Ya udah deh, sekalian aja si Thea ngajak si Jason untuk datang ke Norwegia untuk menemui ibunya. Singkat cerita, Thea dan si Jason pun udah di pesawat menuju Norwegia. Nah, di atas pesawat itu, Thea ingin mengatakan sesuatu. Kalau sebenarnya, dia itu aslinya tuh belum bilang ke keluarganya tentang hubungan mereka. Tapi berkali-kali kata-katanya itu nggak bisa keluar karena ada gangguan. Jason yang kebanyakan ngomong lah, Jason yang terlalu exciting lah. Bahkan pilot pesawat juga ganggu momen itu. Ya wes lah, nggak jadi ngomong. Singkat ceritanya lagi, Jason dan Thea pun udah sampai di Norwegia. Mereka juga langsung cus menuju rumah Thea dengan taksi. Nah, di sana Jason pun nanya, kenapa si Thea pakai sweater norak kayak gitu. Thea pun bilang kalau ini adalah tradisi keluarga mereka ketika Natal. Nah, di dalam taksi, Thea mau bilang kalau dia tuh belum bilang ke ibunya kalau pacarnya itu adalah seorang India. Alah, pas mau bilang supir taksi malah nyelak. Ya nggak jadi lagi lah gara-gara ini supir taksi yang SKSD sama si Jason yang mukanya India banget. Ketika sampai di depan rumahnya si Thea, Jason pun udah mulai ngerasain kedinginan. Tak lama kemudian, ibunya si Thea yang bernama Annelise keluar untuk menyambut putrinya. Ngeheknya, Anne yang gak tahu sosok si Jason itu kayak gimana, malah langsung memeluk tuh supir taksi dan mengira kalau dia itu adalah pacarnya si Thea. Bu, salah bu, noh, calon mantunya yang berewokan. Ya jelas saja si Anne langsung jipar lah, karena dia nggak menyangka kalau cowok yang selama ini disebut-sebut sama si Thea dengan sebutan Jas itu adalah orang India yang bernama Jason Joshi. Nggak pakai banyak omong, Jason pun langsung memeluk emaknya si Thea yang masih kelihatan shock. Bu, mas ini orang India loh. Wis ngerti, ramang kandani mata kurung picak. Di momen canggung ini, terlihat kalau si Thea masih belum yakin bilang ke ibunya kalau mereka itu udah tunangan. Nah, di dalam rumah, Jason pun kagum dengan semua dekorasi Natal di rumahnya si Thea. Gebleknya, ini orang malah celamitan. Dia pun sok tahu megang-megang dekorasi Sinterklas yang kelihatan paling jelek di antara yang lain. Anne bilang kalau boneka itu dibuat oleh mendiang suaminya yang meninggal beberapa bulan yang lalu. Dan seketika, suasana pun langsung jadi awkward dong. Untuk menyingkirkan kecanggungan, Thea pun mengenalkan anjingnya ke Jason. Tapi langsung dicegokin dong. Karena bahaya kalau suasana semakin canggung, Thea pun memutuskan untuk istirahat sama si Jason di kamarnya. Pas mau naik ke lantai 2, si Jason ini ngeliat foto-foto keluarganya si Thea. Tapi ada satu foto Thea dengan seorang cowok. Pas ditanyain ini siapa, Thea pun bilang, itu tetangga, nggak penting juga. Yuk ke kamar aja yuk, kelon. Tapi pas si Anne ngasih handuk buat mereka, kembali lagi si Jason berbuat ulah. Nggak pakai basa-basi, dia memanggil emaknya si Thea itu dengan sebutan mama. Lah Anne dan Thea pun langsung jiper lah. Pertama, orang barat itu selalu dipanggil dengan nama mereka. Kedua, Anne itu masih shock karena si Thea itu berhubungan dengan cowok India.
Tapi ini mas-mas India nggak mudeng-mudeng juga. Dia nggak peduli, pokoknya tetap manggil si Ana itu sebagai mamah, biar lebih akrab pikirnya. Nah, pas mau bobo, Jason pun nanya kenapa si Ana itu kelihatan shock bener pas ngeliat dia. Apakah Thea nggak ngejelasin kalau mereka itu udah tunangan? Sedangkan di sebelahnya, Thea kelihatan bingung parah. Dia berada di situasi yang bikin pening. Di sini Thea pun bilang dia ingin ibunya mengenal si Jason secara langsung. Thea juga bilang kalau misalnya ibunya lebih tahu lebih awal, pasti dia akan mencari tahu tentang India di Google abis-abisan. Intinya sih Thea meminta waktu untuk menjelaskan pertunangan mereka ke ibunya. Nah, di lain sisi, bener aja yang dibilang sama si Thea. Ane pun langsung mencari informasi tentang India di Google. Yang membuat Ane lebih khawatir, artikel yang dilihat si Ana itu adalah artikel stereotip India yang menjelaskan kalau seorang mantu cewek itu harus tinggal di rumah mertua lakinya. Terus di rumah juga nggak boleh ada toilet. Terus kalau suami meninggal, istri harus ikutan mati. Pokoknya yang dilihat itu yang jelek-jelek tentang kebudayaan India. Keesokan paginya, BTW ini udah pagi ya. Kenapa gelap? Karena di Norwegia itu pas bulan Desember mataharinya terbit jam 10 pagi. Diperlihatkan kalau si Thea itu masih bimbang gimana cara ngomong soal Jason ke ibunya. Nah, pas ngeliat keluar jendela, Ane melihat ada mas-mas yang bernama Jorgen lagi nyusurkin salju. Tapi lamunannya tiba-tiba terhenti karena dikagetkan oleh kedatangannya si Ana. Ane bertanya, apakah Thea sudah ngasih tahu si Jorgen kalau udah pulang ke Norwegia? Rupanya si Jorgen itu adalah mantan pacarnya si Thea. Jujur li, Ane lebih berharap si Thea ini balikan sama si Jorgen daripada pacaran sama si Jason. Aslinya si Thea nggak mau membahas ini, tapi Ane bilang kalau budaya India dan Norwegia itu sangat berbeda. Kalau aja si Thea bilang pacarnya orang India, pasti Ane akan mempersiapkan semuanya untuk Natal ini. Ane juga bilang, aslinya si Ane lagi overthinking karena semenjak kepergian ayahnya si Thea, dia harus mengerjakan semuanya seorang diri. Mendengar itu, Thea pun kepikiran ide bagus. Dia pun langsung membangunkan si Jason. Intinya sih, dia pengen membuat ibunya itu bisa menerima si Jason. Kalau sukses pas nanti malam, pas makan malam bersama, Thea akan bilang kalau mereka itu udah tunangan. Keesokan harinya, 22 Desember, malam Natal mini. Diperlihatkan kalau kakaknya si Thea dan keluarganya datang ke rumah. Dari jendela, Thea pun meminta si Jason untuk dekat dengan kakaknya yang bernama Simon. Nah, untuk kakak iparnya yang bernama Hilda, Thea nggak bisa mastiin akan menyenangkan. Karena setiap Natal, biasanya dia itu nggak begitu akrab dengan ibunya. Nggak pakai lama, Thea pun langsung menyapa kakak dan kakak iparnya. Dari kejauhan, Jason malah langsung heboh sendiri. Lah, Simon dan Hilda pun langsung shock lah. Kok ada cowok India di sana? Kayak nggak ada cowok bule lain aja di dunia ini. Ketika si Jason lagi sok deket sama si Ronnya, anak dari Simon dan si Hilda, Thea pun malah ngekek dewe. Dia ketawa karena dia itu udah dilamar, dan dia pun bingung gimana cara bilangnya ke emaknya. Lah si Simon tambah keder lah, apalagi pas Thea berencana bilang tentang pertunangan mereka pas malam Natal nanti. Itu adalah ide yang sangat buruk. Tak lama kemudian mereka pun sarapan bareng. Di sana Jason pun langsung kembali dapat shock terapi pas makan roti sama keju kambing. Enak rasanya. Siang harinya mereka pun datang ke makam ayahnya si Thea. Lah, main hacing-hacing aja bos. Pokoknya hari itu dihabiskan untuk berkeliling-keliling, mendekorasi manusia salju India dan pohon Natal. Tapi pas mendekorasi pohon Natal, mulut si Jason ini kembali losdol tanpa rem. Dia ngomentarin kenapa harus ada bendera Norwegia di pohon Natal. Pokoknya ini orang tuh nanya mulu, sampai si analis ini jengkel sendiri. Karena rencana pendekatan Jason dan emaknya nggak sesuai dengan harapan, Thea pun bilang, ayo kita buat makan malam nanti menjadi istimewa dan ungkapkan pertunangan kita. Nah, sore harinya, pas Anne, Simon, Hilda, dan Ronya pergi berbelanja, diperlihatkan kalau si Thea ketiduran di sofa. Tapi hidungnya tiba-tiba langsung gatal karena mencium bau bumbu dapur yang pekat banget. Rupanya si Jason itu salah mengartikan tentang membuat makan malam yang istimewa. Jason mengiranya dialah yang harus membuat makan malam istimewa. Lah, Thea keder lah. Karena yang dimasak Jason itu adalah kare India. Thea menjelaskan kalau hari ini adalah tanggal 22 Desember, yaitu malam Natal mini, sebuah tradisi di Norwegia untuk makan malam masakan tradisional Norwegia. Sialnya di saat itu, Annalisa dan yang lain pun malah pulang. Ya semua pun langsung shock lah pas ngeliat dapur mereka udah porak-poranda. Karena Jason udah terlanjur masak, mau nggak mau mereka pun harus makan masakan yang dibuat sama si Jason. Namun kelihatan benar, Annalisa dan yang lain pun sangat kecewa karena setiap tahun udah tradisi mereka untuk makan masakan tradisional Norwegia. Kalau mendiang ayahnya Thea sampai lihat, dia pasti akan hidup lagi dan langsung mati lagi seketika. Nah, pas mau makan kare itu, semua ngeliatin dulu cara Jason makan. Abis itu mereka pun ngikutin. Nah, di sini Anne juga nanya, apakah ini adalah Natal pertama untuk si Jason?
Jason bilang di India itu juga ada Natal. Tapi karena dia bukan beragama Kristen, mereka itu cuma merayakan dengan hitungan mundur, dan pas tank Natalnya datang, mereka pun menyalakan kembang api. Kok kayak tahun baru ya? Pas si Jason menjelaskan Natal di India, Anne, Simon, dan si Ronya kelihatan kepedesan. Nah, pas si Thea mau menjelaskan tentang pertunangan mereka, Anne udah nggak kuat. Sebentar, ada semut yang kok di tenggorokan, semut api. Nggak cuman si Anne yang kepedesan, Simon dan si Ronya yang masih kecil juga kepedesan. Nah, untuk menetralisir pedes, si Jason ini main ngambil puding di kulkas yang seharusnya akan disuguhkan pas malam Natal besok. Alhasil puding yang dibuat susah-susah itu pun harus habis gara-gara mereka kepedesan. Tapi kelihatannya kayak kepedesan beneran deh, mukanya sampai merah gitu kayak kepiting rebus. Jason heran kenapa pada kepedesan. Soalnya dia tuh nggak ngasih cabai banyak-banyak. Hilda bilang kalau taraf pedesan orang bule sama orang Asia itu beda. Kenapa Hilda nggak kepedesan sama kayak yang lain? Karena si Hilda dulu itu pernah di India selama beberapa bulan. Hilda juga bilang dia sangat menyukai India. Bahkan dia membuat tato bertulisan kedamaian abadi. Pas ngeliat tuh tato si Jason kembali losdol mulutnya. Dia langsung bilang itu bukan tulisan kedamaian abadi, tapi itu tulisan berbunyi cewek bule bodoh. Lah si Hilda pun langsung runtuh lah mentalnya. Bagus, ini adalah malam Natal mini paling hebat yang pernah dialamin sama si Thea. Oke, kalau hari ini gagal, kita coba besok. Sesuai tradisi di sini, besok itu mereka akan main di luar seharian. Keesokan harinya, 23 Desember, diperlihatkan kalau si Thea dan keluarganya itu main ski di luar. Karena Jason belum pernah main ski sebelumnya, dia pun malah nyusruk-nyusruk terus. Siang harinya, pas makan siang, Jason kembali kaget karena makan siangnya itu cuma sosis doang, nggak seperti yang dia bayangkan. Nah, karena dah mau sore, emak dan Simon pun mengajak untuk segera pulang. Karena nanti malam, tradisinya mereka akan membuat kue jahe bersama. Melihat Jason yang kayaknya nggak bisa bergerak lagi, Thea pun memutuskan untuk menemani si Jason dan menyuruh keluarganya untuk pulang duluan. Karena si Jason masih aja junggol-junggol mulu, Thea pun menggunakan cara main ski anak kecil. Dia pun memeluk Jason dari belakang dan losor. Malam harinya, Annalisa pun merasa khawatir karena sudah gelap, putrinya belum kembali juga. Kalau Jason mah bodo amat. Di saat lagi galau itu, Anne pun tersenyum pas ngeliat Jorgen yang lagi main mobil salju. Di lain sisi, Thea dan si Jason pun terlihat mojok sambil melihat matahari terbenam yang sangat indah. Thea juga meminta maaf karena Jason pasti syok dengan keluarganya. Jason mengatakan dia akan melakukan apapun demi si Thea. Nah, di sana Thea bilang dia ingin keluarganya itu menyukai si Jason karena Thea itu juga sangat mencintai si Jason. Pas lagi asik-asiknya mesra-mesraan, Jorgen malah datang ke sana. Dia itu disuruh emaknya si Thea untuk mencari si Thea. Ngeheknya, Jason yang gak tahu siapa itu si Jorgen malah girang bener karena ada yang menyelamatkan hidupnya. Di perjalanan, Jorgen pun masih aja usaha dengan si Thea, sedangkan si Jason dikerek dari belakang udah kayak kardus bekas. Sesampainya di rumah, si Jason ini udah jendindil beku. Untuk berterima kasih, Jason pun mengajak si Jorgen untuk masuk untuk minum bareng. Tapi Jorgen menolak karena pasti akan awkward banget. Bel kedesnya, Jorgen malah bilang kalau dia dan Thea itu pernah hidup bersama selama 5 tahun. Di sini akhirnya Jason pun baru ingat kalau ini cowok adalah cowok yang ada di foto Thea di tangga rumah. Oh, ini ternyata. Nah, di dalam Thea pun menanyakan emaknya kenapa Jorgen disuruh nyari mereka. Nah, di sisi lain diperlihatkan kalau si Jason yang gak bisa membuat rumah dari kue jahe. Ya, secara dia lagi ngambek karena Thea gak bilang kalau tetangganya yang bernama Jorgen itu adalah mantan pacarnya. Nah, pas membahas si Jorgen, Anne nanya, besok kita mau mandi Natal jam berapa ya? Nah, di sana mereka juga ragu mau mengajak si Jason itu untuk mandi Natal atau enggak. Tapi dengan sok pede, Jason bilang kalau dia itu akan ikut mandi Natal walaupun dia nggak tahu mandi Natal itu apaan. Rupanya tradisi mandi Natal di Norwegia itu adalah nyemplung di sungai yang membeku untuk memurnikan diri. Ya, kalau di Jawa itu udah kayak tradisi padusan sebelum bulan puasa kali ya. Melihat ini orang-orang maniak nyemplung di air yang beku, Jason pun pengen mengurungkan niatnya. Tapi pas melihat si Jorgen yang datang ke sana dan meremehkan si Jason yang dari India, Jason pun langsung membuka bajunya dan nyemplung ke air yang membeku itu. Setelah mandi di air beku, Jason dan yang lain pun datang ke gereja. Di sini Jason pun banyak banget nanya. Tapi si Thea menyuruh si Jason untuk mingkem karena sebentar lagi Ronya akan nyanyi solo di depan gereja. Karena gabut, Jason pun malah ikutan nyanyi lagu gereja, tapi dengan suara yang keras sekali. Berkali-kali Jason diperingatkan sama si Thea jangan teriak-teriak di gereja. Namun ini orang dibilangin tetap aja ngotot. Dia tetap aja nyanyi dengan suara yang gede sambil umbelan lagi. Pas tahu kalau yang memimpin paduan suara di gereja itu adalah si Jorgen, si Jason malah hajing-hajing sendiri. Sialnya, pas si Ronya mau nyanyi solo, Jason malah beneran hajing-hajing. You're the one who said ice.
Dia pun menyalahkan tradisi nggak ngotak mandi air beku. Ya dia jadi pilek lah. Karena terus disuruh diem, Jason pun memilih keluar dari gereja. Tapi bangkainya, di luar dia malah menelpon emaknya di India sambil teriak-teriak. Day, Christian Day ya? What itu bola now? Kambingnya lagi, si Jason ini malah jelek-jelekin tradisi Natal di Norwegia yang dia pikir nggak masuk akal. Mendengar itu, Anne pun meminta Thea untuk menghentikan pacar geblaknya itu. Dan pas disuruh diem, si Jason ini nggak ada tuh sama sekali rasa bersalah, malah dada-dada. Sepulang dari gereja, suasana di mobil pun menjadi awkward bener. Terutama si Ronya, nyanyi solo pertamanya amburadul gara-gara si Jason. Mengalami semua kekacauan ini, si Thea pun malah menjadi ragu apakah dia bisa bilang tentang pertunangannya ke ibunya. Di tanggal 24 Desember, tradisi keluarga Thea adalah memakai baju tradisional Norwegia untuk merayakan malam Natal. Si Jason ini malah dengan sotonya pakai baju khas India. Bangga dengan nasionalis sih boleh aja bos, tapi lihat si kondong. Nah, pas mau membantu si Thea memakaikan bajunya, Jason menyadari kalau si Thea itu menanggalkan cincin pertunangannya. Gelakepan mau bilang apa, Thea pun ngibul. Kalau udah tradisi di Norwegia, nggak boleh memakai perhiasan pas malam Natal. Nah, di luar, si Thea mau minta maaf ke Ronya. Namun si Ronya udah nggak mikirin hal itu. Lagian ini malam Natal, nggak seharusnya dia bersedih. Mereka semua itu harus bergembira. Mendengar perkataannya si Ronya, Thea pun kembali menemui si Jason. Dia bilang kalau emang tradisi di keluarganya ini nggak masuk akal di matanya si Jason. Tapi tolong malam ini Jason bersikap manis. Dan Thea akan bilang kalau mereka udah bertunangan ke ibunya. Mendengar itu, Jason pun setuju. Dia akan bersikap manut dan mengikuti tradisi keluarganya si Thea. Singkat cerita, mereka pun turun untuk dinner. Tapi pas disuguhin makanan tradisional Norwegia, Jason pun kembali ciper. Karena makanannya itu terdiri dari lemak babi, lemak goreng crispy, kulit babi, dan saus lemak babi. Yang lebih jos markotop, semua makanan itu cuma dikasih garam dikit. Udah enak, hambar lagi. Melihat Jason udah mau muntah, si Thea ngasih vodka buat netralisir enek. Tapi kambingnya, ini orang malah lebih doyan vodkanya daripada makanan yang dibuat susah payah sama Anneliese. Karena udah kelihatan mabuk, Anne pun menyuruh si Jason untuk berhenti minum. Lah si Jason kembali keder lah. Gimana cara ngabisin makanan gak enak ini coy? Nggak habis ide, Thea pun langsung mengambil bumbu kari India di dapur. Untungnya pas dikasih tuh bumbu, makanannya jadi jauh lebih enak. Sialnya, Anne mengira kalau si Jason itu sangat menyukai makanannya. Pas si Jason ngeliat merek bumbu itu, Jason langsung shock karena mereknya merica Hindu dan kari orang hitam. Gimana ya, Jason yang mabok ini pun malah nggak terima karena ini bumbu rasis bener. Anne yang lihat itu jelas saja kecewa karena Jason nggak menghargai masakannya. Alhasil, Thea pun marah besar karena si Jason ini sama sekali nggak membantu dia untuk berdekatkan dirinya ke keluarganya. Nah, di dapur si Jason malah balik marah. Dia nggak bisa terima dengan semua tradisi bodoh yang dilakukan oleh keluarganya si Thea. Intinya sih, Jason ingin hubungan mereka segera diumumkan dan pulang ke Frankfurt secepatnya. Untungnya perdebatan mereka berhasil teralihkan karena Sinterklas datang. Ngeheknya, pas keluar, yang jadi Sinterklas itu adalah si Jorgen dong. Ya si Jason tambah sewot lah. Nggak cuman itu, Jorgen juga menyuruh si Thea untuk duduk di pangkuan Sinterklas. Karena nggak bisa menolak permohonannya si Ronya, Thea pun akhirnya duduk di pangkuan Sinterklas KW ini. Nah, pas si Jorgen mau pulang, dia pun membisikkan sesuatu ke Jason. Lah si Jason yang lagi emosi dan mabok pun langsung nempeleng Sinterklas KW inilah. Dan mereka berdua pun gelut sampai pohon Natalnya pun ambruk. Merasa udah kelewatan, Thea pun langsung mengusir si Jorgen. Melihat Thea yang sangat kecewa dengan dirinya, Jason pun juga memutuskan untuk pergi dari sana aja. Dan malam itu pun menjadi malam Natal paling buruk untuk si Thea. Dari kamarnya, Thea pun memandangi si Jason yang hendak pulang ke Jerman. Setelah Jason pergi, Thea dan keluarganya pun melakukan tradisi mengitari pohon Natal untuk bersuka cita, tapi mereka melakukannya dengan rasa yang amburadul. Di malam itu, terlihat kalau si Thea yang merasa sedih malah minum habis-habisan. Melihat bibinya yang meneteskan air mata, Ronya pun bertanya, kenapa bibi Thea menangis? Apakah karena paman Jason pergi? Terus kapan dia kembali lagi ke sini? Karena malas membahas si Jason, Anne pun meminta si Ronya untuk membuka kado lagi. Tapi kado yang dibuka sama si Ronya itu adalah kado yang diberikan untuk si Jason untuk si Thea. Mendengar puisi yang dibacakan oleh si Ronya, Thea pun kembali nyesek. Di luar dugaan, Ronya kecil pun malah bilang, aku menyukai paman Jason, orangnya lucu. Tapi Thea menyangkal, Jason emang lucu tapi dia nakal karena mau clean Sinterklas. Nah, di luar dugaannya lagi, Ronya malah bilang sambil berbisik, bibi Thea, aku kasih tahu rahasia, itu bukan Sinterklas asli, itu paman Jorgen yang berpura-pura jadi Sinterklas. Di sana Thea juga bilang,
bukannya Paman Jason telah menghancurkan paduan suara kemarin di gereja? Kamu pasti sedih. Rohnya malah menjawab, aslinya aku nggak mau nyanyi solo, tapi mama memaksa aku karena nenek sangat suka melihat anak kecil bernyanyi di gereja. Mendengar semua perkataannya si Rohnya, Thea pun langsung sadar. Dia pun langsung mengambil kunci mobil dan berniat menghentikan si Jason. Tentu aja, Anne langsung ingin menghentikan si Thea. Tapi si Thea sudah tidak ingin menyembunyikan semua perasaannya lagi. Dia bilang kalau dia itu sangat mencintai si Jason. Thea juga sadar, bukan tugasnya dan Jason untuk membuat Anne menyukai si Jason. Thea juga memberitahu kalau dia itu sudah bertunangan dengan si Jason. Setelah mengutarakan semua unek-uneknya, Thea pun langsung menuju mobil dan langsung tancap gas. Tapi dia malah geruduk pohon Natal. Yes, ini scene di awal film. Di saat Thea udah pasrah, emaknya malah masuk ke mobil. Di sini Anna menjelaskan kenapa dia tidak menyukai si Jason dan ingin si Thea kembali bersama si Jorgen. Karena kalau si Thea menikah dengan si Jorgen, maka Thea akan tinggal di seberang rumah. Anak-anak Thea kelak setiap hari bisa mengunjungi neneknya. Semenjak kematian ayahnya si Thea, Anne sangat tidak ingin kehilangan Thea lagi. Tapi sekarang Anne sudah sadar, kebahagiaan Thea adalah yang paling penting. Nggak pakai nunggu lama, ini emak-emak gaul pun langsung ngedrift untuk mengejar si Jason. Nggak cuman itu, si Hilda dan si Rohnya juga ikutan. Mereka ingin meminta maaf ke Jason. Singkat cerita, Thea pun berhasil sampai di bandara. Dengan gembiradak, Thea pun mencari gerbang keberangkatannya si Jason. Untungnya Thea berhasil menemui si Jason tepat sebelum dia berangkat. Di sini Thea pun bilang kalau dia itu tidak bisa hidup tanpa si Jason. Tak hanya itu, Thea juga melamar si Jason untuk menikah dengannya. Jason jelas saja girang, tapi dia bingung. Gimana kamu bisa sampai ke sini? Oh alah wedus, langsung ditubruk security dong. Alhasil Thea dan si Jason pun malah harus ditangkap sama security. Tapi mereka merasa bahagia karena mereka bisa kembali bersama. Yippee! Dan filmnya pun berakhir. Seperti biasa ada yang nyepil dikit. 1 tahun kemudian diperlihatkan kalau si Jason dan Thea kembali merayakan Natal di Norwegia. Saat ini Jason udah diterima sebagai keluarga. Bahkan ada bendera India di pohon Natal mereka. Nggak cuman itu, Anneliese juga membuatkan sweater Nora untuk si Jason. Dan yang paling penting, pas malam Natal mereka menari India. Tamat deh. Gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Om juga ngucapin selamat Natal dan Tahun Baru bagi yang merayakan. Terima kasih udah menonton sampai di detik ini. Om Brox pamit dulu dan biar milatihin.